Setelah memilih new game dan kita resmi menjadi manajer sebuah klub sepak bola di FM Mobile 2024, kita itu harus ngapain ya? Gimana ya cara menyiapkan tim kita supaya lebih kuat? Taktik apa ya yang harus kita pilih? Beli pemain siapa ya? Simak video tutorial mengenai 6 tahapan atau langkah tips setup atau persiapan awal di hari-hari pertama menjadi manajer setelah new game di FM Mobile 2024 selengkapnya di video ini ya. Halo guys, kembali lagi bersama gue si Paling Football Manager, di mana gue akan memberikan video tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses terus main game ini. Di video kali ini gue akan memberikan tips 6 tahapan atau langkah yang biasa gue lakukan saat di hari-hari pertama gue jadi manajer klub setelah selesai new game ya. Nah, ini jadi video pertama dari rangkaian series yang akan gue coba buat ya. Series panduan untuk kamu yang khususnya masih pemula di game FM Mobile 2024 ini, yang bisa menuntun kamu dari pemula menjadi dewa, anjay. Sebelum ke video, gue mau cerita dulu nih. Data YouTube mengatakan 80% lebih penonton di channel si Paling Football Manager ini cuma nonton aja tapi nggak subscribe. Nah, gue tahu nih banyak teman-teman netizen yang cuma mampir nonton aja tapi belum subscribe. Maka dari itu, gue minta tolong nih buat abang, temen, kakak, tolong di subscribe juga. Gampang kok, tinggal klik tombol subscribe. Habis itu klik gambar lonceng. Gratis dan nggak rugiin pula. Justru menguntungkan buat teman-teman semua karena bisa langsung terupdate dengan video-video terbaru channel gue. Oke, kembali lagi ke video. Video tutorial ini akan memakan waktu yang cukup panjang buat kalian tonton. Jadi persiapkan dulu aja cemilan ya, snack gitu, ditonton sambil santai gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kalian pengen cepet-cepetin ke bagian tertentu, itu ada pembabakannya tiap tahap, tiap tipsnya itu. Kalian bisa langsung klik aja nanti di kolom captionnya video ini ya. Jadi supaya gue mau ke tahap 1 atau lompat ke tahap 5 gitu ya. Boleh-boleh aja gitu. Tapi gue sangat menyarankan kalian tonton full videonya ini sampai habis ya, supaya bisa langsung cepet jago ya, pemula yang langsung jadi dewa, anjay. Oke, langsung aja ya. Jadi pertama kita langsung aja nih masuk new game. Seperti biasa ya, pilih carrier, terus pilih 5 negara yang kita pakai ya. Pilih aja yang negara-negara dengan liga besar ya. Inggris, Italia, Spanyol, Prancis, Jerman gitu ya. Terus gue memilih pakai Spanyol, pakai klub yang culun aja, Granada, supaya pengaturan kita nih kerasa begitu bisa berdampak terhadap kinerja performa tim. Nah, oke ya, kita sudah jadi resmi menjadi manajer di Granada. Nah, untuk kamu yang masih pemula, mungkin masih bingung fitur-fitur ini itu gunanya apa, fungsinya apa, kalian bisa langsung tonton aja videonya yang ini. Oke, langsung ya kita masuk ke materi video tutorial 6 tahapan langkah-langkah setup persiapan awal di hari-hari pertama menjadi manajer setelah new game ya. Cek taktik dan komposisi pemain ya. Jadi segera pertama setelah gue diangkat jadi seorang manajer di sebuah tim, gue akan lihat dulu komposisi pemainnya ya. Siapa aja sih pemain-pemain di klub ini di Granada gitu ya. Lalu kita bisa cek juga siapa sih pemain yang hebat dan pemain yang kurang hebat dengan cara kita klik view, terus detail, terus coach report ya. Nah, di sini kita bisa secara cepat bisa melihat pemain kita yang bagus ya dan pemain kita yang kurang. Di sini ada laporan dari coach kita yang kasih bintang ke ability pemain kita. Jadi bintang makin tinggi maka dia makin hebat. Jadi bisa kita urutin nih di sini nih. Oh, ternyata bintang tim kita itu Brian Zaragoza, posisinya MRL, terus Lucas Boye striker, sama Mirto Uzuni gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat juga nih potensialnya ya. Ternyata pemain kita rata-rata
pemain mediocre ya lah, nih tim kagak jelas, tim kecil kan, Granada. Bintang 3, bintang 3, bintang 2,5 gitu. Terus kita juga bisa lihat untuk 11 pemain awalnya itu gimana sih. Oh, kipernya ternyata kurang ya, cuman bintangnya cuman 2,5. Terus ya seperti itulah kita, jadi intinya bisa melihat komposisi pemain kita itu skillnya sejauh apa, sehebat apa gitu ya. Lalu setelah lihat komposisi pemain, kita cek taktik yang biasa mereka pakai ya. Nah, di sini Granada menggunakan taktik 3-4-3, 3 back, 4 pemain tengah dan 3 striker ya. Nah, gue di sini kecenderungannya tidak akan mengubah taktiknya dan gue meneruskan taktiknya aja. Misalkan sudah terbiasa 3-4-3 ya sudah, tetap lanjut aja 3-4-3, nggak akan gue ganti ke 4-2-2-1 atau 4-3-3 atau 5-3-2, tetap aja lanjut ke 3-4-3. Gue lanjutin. Kenapa begitu? Karena mengubah posisi pemain, taktik itu membutuhkan waktu, sedangkan kita sebagai manajer itu seringkali dituntut untuk membuat hasil yang bagus dalam waktu singkat gitu ya, syukur jadi juara gitu ya, tidak degradasi gitu, khususnya untuk tim kecil yang minimal tidak degradasi atau masuk Eropa dalam waktu singkat. Nah itu kan kalau kita ganti taktik dari 3 back jadi 4 back misalnya, itu juga butuh waktu, jadi itu butuh penyesuaian. Jadi langsung aja kita lanjutin aja ke 3-4-3 ini aja ya. Nah, pengaturan dasar mengenai fitur-fitur taktik kalian bisa tonton videonya yang ini. Oke, kita masuk ke tips kedua. Tentukan taktiknya. Oke, jadi kita sudah mengecek taktik dan mengecek komposisi pemain. Nah, sekarang saatnya kita menentukan taktiknya ya. Untuk menentukan taktik kita klik yang sini nih, yang ada gambar titik-titik kecil itu yang standar di sini. Nah, ini kita menentukan tactical style atau bagaimana cara kita bermain gitu ya. Di sini ada panah ke atas dan ke bawah ya. Makin ke atas makin proaktif, makin ke bawah makin reaktif. Makin ke atas itu kecenderungannya sepak bola yang semakin menyerang, semakin menghibur. Makin ke bawah itu makin bertahan, makin reaktif menunggu serangan balik. Nah, panduan gue biasanya selama bertahun-tahun dari FM yang dulu-dulu juga, gue tuh biasanya menggunakan pakem seperti ini. Kalau kita pakai tim yang komposisi pemainnya itu dribblenya bagus, passingnya bagus, ball positionnya bagus, pemain-pemainnya tekniknya tinggi gitu, bisa kita ajak main yang makin proaktif ya, tiki taka, vertical tiki taka, gegen pressing, control possession gitu ya. Ya main-main kayak Barcelona zaman Pep dulu, terus Manchester City zaman Pep, terus Liverpool zaman Jurgen Klopp sekarang gitu. Itu kan tim yang berisi pemain-pemain yang tekniknya tinggi gitu ya, dribblenya bagus, passingnya bagus, ball keepingnya bagus gitu ya. Nah, kalau kita main jadi manajer pakai tim yang cupu, yang mediocre kayak gue sekarang ini pakai Granada, sebaiknya pakai yang lebih ke bawah, yang reaktif ya, lebih defensif, lebih counter gitu ya. Karena pemain-pemain kita yang di tim yang cupu ini tidak memiliki status dribble yang bagus, passingnya juga biasa aja, tekniknya biasa aja, jadi tidak bisa main cantik gitu ya. Nah, ini memang cerminan di sepak bola di dunia nyata ya. Bisa kita lihat tim-tim kecil, tim-tim mediocre, tim-tim gurem itu memang lebih sering menggunakan taktik serangan balik atau bertahan karena tidak bisa mengimbangi kualitas teknik dari pemain tim-tim besar gitu. Jadi sama juga gue pakai Granada ini, gue akan menggunakan strategi tactical style yang lebih ke bawah gini ya. Mungkin direct counter attack atau route one gitu ya, yang ditandain bintang. Yang ditandain bintang tuh yang direkomendasikan oleh komputer berdasarkan komposisi pemain kita. Oke, gue pilih route one ya. Select formation. Terus di sini kita bisa pilih nih, mau 3 back, mau 4 back, mau 5 back. Kita pilih 3 back ya. 3-4-3. Kalau sudah kita confirm taktik. Jadi seperti itu, guys. Nah, oke. Lalu kita bisa atur shape-nya di sini ya. Shape ini kan mental kita, mau menyerang atau mau bertahan, mau counter atau gimana gitu ya. Kita pilih counter gitu ya. Terus narrow, kelebaran permainan, passing tempo slow aja, terus defense all over, terus defense line-nya deep,
Offside trap, yes. Attack, ya, oke. Nah, penjelasan mengenai shape, defense, dan attack itu juga sudah gue bikin videonya. Nanti kalian bisa tonton videonya yang ini. Nah, kalau set piece ini siapa yang pengambil bola mati gitu ya. Nah, di sini sih gue ngikutin aja yang bintangnya tinggi nih. Di kolom sebelah kiri itu kan ada nama pemain dengan banyak bintangnya. Makin tinggi bintangnya dia makin jago mengambil bola matinya gitu. Ya udah, kita ini aja ngikutin aja yang tinggi-tinggi nih bintangnya gitu. Kita bisa pilih nih sesuai titiknya. Kalau di sini kan berarti corner gitu ya. Kalau di sini berarti free kick. Di sini berarti free kick juga. Ini penalti. Seperti itu, guys. Lalu untuk kapten ya kita ngikutin aja kapten yang leadershipnya bagus, Victor Diaz gitu ya. Terus kita lanjut ke tips ketiga. Cek kedalaman squad. Oke, jadi setelah kita melihat komposisi pemain kita, lalu menentukan taktiknya, kita cek kedalaman squad kita. Itu caranya dengan masuk ke gambar klub, terus kita klik team report, terus kita klik squad depth. Nah, di sini ada gambarnya tentang kedalaman squad. Jadi di sini ada gambar lapangan dengan gambar pemain ya. Di situ ada warna kuning, oranye, sama hijau gitu ya. Nah, squad yang semakin dalam itu semakin hijau ya, semakin bagus. Kedalaman squad itu semakin hijau, semakin cetek kedalaman squadnya, semakin gak berkualitas itu semakin merah, semakin kuning gitu ya. Video mengenai kedalaman squad juga udah gue bikin di video yang ini. Nah, kalian bisa tonton aja videonya untuk mendapatkan penjelasan tentang kedalaman squad. Anyway, kedalaman squad di tim gue ini jelek ya. Ternyata masih banyak yang kuning dan oranye gitu ya. Bisa kita lihat di posisi goalkeeper, cuman ada 2 kiper dengan ability cuman 2,5 gitu. Artinya apa? Gue perlu tambah kiper baru lagi dengan ability-nya paling nggak bintang 3, di atas 2,5 lah, paling nggak bintang 3 atau 3,5 atau 4, syukur-syukur 5 gitu ya. Pokoknya gue harus nambah pemain baru dengan kualitas lebih baik gitu. Terus kita lihat posisi lain. Nah, karena gue pakai strategi 3-4-3, jadi yang perlu gue perhatikan hanya posisi selain kiper ya tentunya, back tengah. Gue butuh 3 back tengah ya kan untuk tim inti, 1 ML, 2 MC, 2 MR, 1 MR dan 3 striker gitu ya. Nah, lalu kalau posisi DC back tengah, kita harusnya idealnya punya 6 back ya, 3 back inti, 3 back cadangan. Iya dong, namanya juga kesebelasan kan. Siapa tahu ada pemainnya cedera. Jadi gua harus punya back tengah itu harusnya 6. Di sini kita lihat Jesus Vallejo 1, Rubio 2, Miguel 3, Torrente, terus Diaz ini ya 5 ya sebenarnya. Terus 6 ini Gumbau ini sebenarnya gelandang bertahan bukan DC. Alvaro Fernandez juga back kiri. Nah, ternyata kita cuma punya 5 back tengah gitu. Seharusnya idealnya punya 6 gitu kan. Artinya apa? Kita harus menambah back baru untuk posisi DC kayak gitu guys. Dicatat tuh ya, gue butuh kiper baru sama DC baru gitu ya. Oke, lalu ML ya, posisi midfielder left ya, bukan making love. Nah, di sini kita bisa lihat cuman ada yang bagus, Brian Zaragoza. Ini pun sebenarnya posisi aslinya AML ya, tapi bisalah kita tarik ke ML gitu. Dan kita lihat cadangannya di sini nggak ada yang bagus nih. Carlos Neva lebih cenderung back kiri gitu ya. Antonio Puertas juga posisi aslinya sebenarnya kanan gitu. Jadi artinya kedalaman squad untuk posisi midfielder left ini sangat kurang. Artinya kita harus menambah pemain baru di posisi midfielder left. Seperti itu ya guys. Lalu tengah nih ya, MC. Nah, MC seharusnya gue punya setidaknya 4 gelandang tengah yang bagus ya. Ini Gonzalo Villar, oke, 1, Oscar Molendo 2, Gumbau ini sebenarnya gelandang bertahan ya. Terus Sergio Ruiz ini juga so-so ya. Petrovic. Nah, jadi sebenarnya secara jumlah
Gelandang tengah ini sudah cukup tapi kualitasnya kurang semua, jadi sebaiknya sih gue nambah squad baru gitu ya, nambah pemain baru gitu. Terus MR ya, midfielder right, di sini ada Jose Callejon, oke lah ya. Terus Baron Zaragoza tuh sebenarnya di kiri, terus ada Antonio Puertas. Jadi sebenarnya di bagian kanan nih secara jumlah sudah ada 2 ya, tapi secara kualitas kurang lah. Nah, lalu striker kita kan 3-4-3 ya, berarti butuh 3 striker di depan. Berarti setidaknya kita harus punya 6 striker, 3 striker inti, 3 striker cadangan gitu kan ya. Nah, kita bisa lihat di sini Boye udah strikernya, Uzuni 2, Weisman 3, striker ketiga maksudnya, Famara Dido striker keempat. Nah, cuma ada 4 striker, berarti kita harus nambah striker lagi gitu ya untuk memperdalam squad kita. Nah, salah satu cara untuk menambal kedalaman squad itu adalah mengambil squad dari tim cadangan atau reserve ya di second team. Nah, ini kita langsung aja masuk ke second team di sini. Terus kita lihat di sini kan pemain tim B ya. Daripada lama, kita langsung aja cek ability. Nah, pemain yang paling tinggi ability-nya adalah Matias Arezzo gitu ya, bintang 2 sebagai seorang striker. Ya lumayan lah, kita tadi kan emang butuh striker lagi kan, dengan status striker kita yang culun-culun, jumlahnya juga terbatas gitu. Nah, si Matias Arezzo ini lagi dipinjamkan ke Peñarol ya, klub Uruguay. Nah, nggak apa-apa, kita langsung panggil aja dengan recall. Kita klik recall. Are you sure want to recall Matias Arezzo? Yes. Nah, dia sudah pulang nih ke tim kita. Lalu move to first team, kita promosikan ke tim utama. Nah, jadilah Matias Arezzo ini bagian dari tim inti kita. Jadi menambah kedalaman tim gitu ya. Jadi itu salah satu taktik ya untuk menambal squad secara murah meriah. Kita ambil aja dari tim B. Kalau emang bagus ya kita naikin, kalau memang layak ya kita naikin gitu ya guys. Lalu tips keempat ya, yaitu cek keuangan kita. Jadi setelah kita tahu tim kita ini seperti apa, taktiknya yang ingin kita rancang seperti apa, kekurangan tim kita seperti apa, lalu kita kan mau membenahi squad kita. Nah, salah satu cara membenahi squad kita ya tentu saja melalui transfer. Nah, kita harus cek keuangan kita itu dengan cara langsung aja klik ke player search gitu ya. Di situ ada tulisannya tuh di pojok kiri atas tuh, transfer budget. Nah, ternyata transfer budget di Granada ini sangat terbatas, hanya 17 juta saja. Sedangkan tadi ya kita tahu ya, daftar belanja kita tadi kita butuh kiper baru, back tengah baru, midfielder left baru, gelandang tengah baru, dan kalau ada duit tambah cukup kita bisa beli, kita butuh striker baru. Jadi ada banyak sekali pemain yang kita butuhkan, tapi duitnya terbatas, cuma 17 juta. Nah, lalu kita masuk ke tips berikutnya, yaitu siapkan rencana transfer ya. Jadi itu ya, tadi kita udah tahu kan kebutuhan transfer kita seperti apa ya, siapa aja yang kita mau beli, posisi apa aja, tapi duitnya terbatas kan. Nah, berarti kita harus bersiasat strategi transfer kita. Nah, dengan keterbatasan uang yang kita punya, maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah membeli pemain dengan cara free transfer, atau pemain yang sedang nganggur kita kontrak supaya tidak mengurangi duit transfer kita. Lalu kita menjual pemain kita yang posisinya tidak ada dalam taktik kita atau tidak masuk dalam skema kita gitu, supaya duit transfer hasil penjualan pemain itu bisa menambah transfer budget kita, supaya kita bisa membeli pemain yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Nah, lalu untuk mencari pemain yang free transfer itu kita masuk aja ke player search, lalu kita ke kontrak status, kita cari yang expired gitu ya. Nah, penjelasan mengenai fitur player search itu sudah gue bikin, nanti kalian bisa tonton aja videonya yang ini. Oke ya guys, nah di sini ada ribuan pemain yang statusnya itu lagi free contract atau free agent ya, yang tidak memiliki klub gitu ya, pemain nganggur. Nah, dari ribuan pemain ini ada pemain-pemain yang bagus di posisi yang gue butuhkan. Tadi kan gue butuh kiper baru, butuh back tengah baru gitu ya, butuh ML baru, MC, dan syukur-syukur nemu striker walaupun itu tidak terlalu urgent ya. Oke.
Nah, gue udah hafal nih pemain yang bagus untuk posisi kiper. Yang free agent itu adalah tidak lain tidak bukan adalah David De Gea. Nah, kan lagi dia nganggur. Nah, dia seperti kita tahu mantan kiper MU dan kiper Spanyol. Jadi jelas bagus lah. Langsung aja kita over contract gitu ya. Langsung kita tawar aja. Oke, lalu gue butuh back tengah ya kan, back tengah yang gratisan juga, yang free transfer juga. Itu ada namanya Dennis Bain. Nah, Dennis Bain ini juga statusnya lumayan lah ya untuk seorang back tengah gratisan. Kita bisa lihat di situ arealnya 14, berarti dikit lagi 15 ya, bagus, tacklingnya juga bagus, 16, decisionnya 16, positioning 15. Jadi dia memiliki status-status yang urgent untuk menjadi seorang back tengah dan harganya gratis gitu ya. Jadi langsung aja kita over contract ya. Langsung aja kita dapatkan ini si Dennis Bain gitu. Lalu gue tadi juga butuh midfielder center ya. Midfielder center ya, ini midfielder center yang bagus juga gratisan itu namanya Marco Benassi. Nah, ini Marco Benassi di sini juga statusnya oke banget ya. Biru dan hijau gitu, nggak ada kuningnya. Jadi kita over contract. Langsung aja kita rekrut Marco Benassi. Ya, oke. Jadi seperti itu guys. Nah, lalu daftar pemain free agent yang bagus itu gue sudah bikin videonya, nanti kalian bisa tonton aja videonya yang ini. Nah, oke guys. Nah, terus habis itu tadi kan untuk menambah transfer budget kita, seperti yang udah gue bilang tadi, kita jual aja pemain yang tidak masuk dalam skema permainan kita ya kan. Nah, tadi strategi kita kan 3-4-3 ya. Jadi kita tidak memerlukan beberapa pemain di posisi tertentu, tapi pemainnya itu ada di klub kita ya. Daripada dia nggak main karena emang bukan masuk skema taktik kita, ya jual aja supaya duit transfernya menambah transfer budget kita gitu kan. Nah, kita kan nggak butuh back kanan dan back kiri karena kita 3-4-3 kan butuhnya 3 back tengah. Jadi kita nggak butuh back kanan, nggak butuh back kiri ya. Langsung aja kita jual. Nah, cara jualnya gimana? Ini langsung aja kita bikin transfer status, transfer listed, terus action via over transfer room gitu ya. Terus habis itu Richard Sanchez ini juga pasti nggak akan kita pakai, transfer listed, terus transfer room gitu ya. Terus juga Manava tadi udah, terus ini Carlos Neva kita transfer listed, kita jadikan dia pemain yang akan kita jual, terus habis itu via transfer room gitu ya. Dan pemain yang kita nggak butuh lagi AMC, kita juga nggak butuh pemain di posisi ini nih, Alberto Perea, langsung aja kita transfer listed gitu guys. Oke, ini gue percepat ya. Jadi singkat cerita, transfer gue itu strategi transfer gue itu menghasilkan Richard Sanchez berhasil terjual 11 juta, Carlos Neva berhasil terjual 8 juta, Sergio Ruiz berhasil terjual 7,75 juta gitu ya. Alberto Perea juga berhasil gue jual 1,6 juta. Lumayan ya kan, nambah transfer budget kita. Nah, duitnya itu gue buat beliin Valentin Barco, wonderkid dari Argentina yang bisa segala macam posisi kiri dan gelandang tengah gitu ya. Harganya cuman 6,75 juta gitu. Terus oh iya, gue juga tadi beli Arturo Vidal untuk cara Bosman Rule karena dia akan kontraknya habis di Desember 2023. Jadi dia Januari akan masuk tim gue secara cuma-cuma dengan gratis gitu ya, dengan cara Bosman Rule gitu ya. Nah, untuk penjelasan mengenai transfer Bosman Rule atau gue bisa mentransfer pemain dengan biaya gratis untuk pemain yang akan habis kontraknya 6 bulan ke depan atau Bosman Rule. Nah, selengkapnya kalian bisa tonton video penjelasan mengenai skema Bosman Rule di video yang satu ini. Oke ya, jadi intinya Arturo Vidal akan masuk ke tim gua Januari 2024 setelah kontraknya habis Desember 2023 gitu ya. Nah, singkat cerita dari berbagai manuver taktik transfer gua itu, gua surplus 22 juta. Asiknya tuh, gua dapet tambahan 22 juta untuk transfer budget, sehingga transfer budget gue
bisa kita lihat di pojok kiri atas 31,87 juta. Asik nggak tuh, duit transfernya meningkat. Dan kita pun dipuji oleh bos kita nih, transfer kita A gitu, karena melakukan langkah-langkah transfer yang bagus, finance kita membaik jadi posisi B gitu guys. Oke, lanjut ke tips ke-6, perkuat jajaran staff. Nah, jajaran staff ini termasuk salah satu yang krusial untuk meningkatkan performa tim kita ya. Jajaran staff ini terdiri dari 3 ya, ada coaches, scout, sama visio. Coach ini yang melatih pemain kita supaya mainnya lebih bagus. Scout ini adalah tim pencari bakat ya, cari calon pemain yang mau kita beli gitu ya. Kalau visio itu untuk mempertahankan kebugaran pemain kita dan mengobati pemain kita kalau lagi cedera. Nah, terus pelatih itu terdiri dari 3 badges ya, silver, bronze, dan gold, perak, perunggu, emas ya. Tentu yang paling bagus emas ya, paling jelek perunggu gitu. Tentu kita pengennya yang gold semua ya, tapi karena tim kita ini cupu Granada, jadi tidak semua pelatih yang berstatus gold itu mau untuk jadi jajaran staff kita ya kan, namanya juga tim cupu. Ngapain masuk tim cupu ya kan, jadi gitu. Nah nggak apa-apa, tapi kita fungsinya adalah masuk tim cupu lalu kita bikin jadi keren kan gitu. Oke, kita masuk ke jajaran coach dulu ya. Coach di sini Tony Lopez ya. Tony Lopez di sini dia silver, dia formasinya 3-4-3, spesialismenya attacking. Nah ini dia sebenarnya sudah cocok ya, karena strategi kita 3-4-3 dan dia attacking. Terus pelatih kedua Luis Fradua ini formasinya 4-2-3-1, sebenarnya kurang pas ya, dia spesialismenya youth, jadi sebenarnya kurang pas, harusnya semuanya 3-4-3. Tapi karena gue tim miskin, jadi gue tidak bisa main pecat-pecat dia aja, jadi ya sudahlah, kita terima aja. Terus Nico Bosch di sini strategi yang dia suka adalah 4-1-2-2-1. Dia spesialismenya goalkeeper. Nggak masalah sih kalau goalkeeper, oke-oke aja. Nah, di sini kita masih punya 1 slot untuk posisi coach ya kan. Nah, tadi kan sudah attacking, sudah youth, terus sekarang goalkeeping. Nah, kita butuh yang defensif berarti ya. Berarti kita masuk aja ke staff search, terus lalu customize, kita cari yang role-nya coach ya. Terus kita spesialismnya defensif gitu. Pertama kita coba dulu deh, ada nggak yang gold yang tertarik mau di tim kita. Ternyata nggak ada. Oke deh kalau gitu kita turunin jadi silver. Nah ini kan ada nih defensif ya, tapi tidak ada yang 3-4-3 sih. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kita ambil aja yang ini nih ya, yang dari Spanyol aja deh gitu. Oke, kita udah dapet nih untuk coaches. Lalu berikutnya scout. Di sini ada 2 dan dua-duanya bronze ya. Satu first team scout, ini juga first team scout. Ya sudah, kita cari scout lagi dengan staff search, terus kita pilih scout, terus kita pilih spesialismenya. Nah sebenarnya idealnya kita punya variasi, ada first team scout, ada bargain hunter, ada youth scout. Ya udahlah, kita pilih yang bargain hunter aja. Bargain hunter ini artinya dia punya spesialisasi untuk cari pemain murah yang bagus gitu ya. Nah kita coba dulu yang gold, ada nggak scout gold yang mau main di tim gue? Nggak ada. Ya udah silver kalau gitu. Loh, silver juga nggak ada. Ya sudah kalau begitu bronze. Manresa ini ya, Putsi ya sudahlah. Oke, kita overjob gitu. Ya beginilah kalau pakai tim cupu, nggak semua staff itu mau ke tim kita. Lalu visio. Nah visio nih lumayan nih, ada 1 yang gold, Alberto Lara, dia rehabilitation. Alberto Vera rehabilitation. Berarti kita butuh yang lain ya untuk 1 posisi yang kosong itu. Visio kita coba yang visio spesialismnya prevention ya. Tadi kan udah rehabilitasi, sekarang prevention. Rehabilitasi itu mengobati yang sudah cedera, prevention itu mencegah supaya tidak cedera. Prevention, terus kita coba gold. Ternyata tidak ada yang tertarik. Ya sudah, kita coba ke silver.
Nah, ini ada satu nih, sudah langsung aja kita tawarkan. Oke, dan sekarang kita punya jajaran staff yang lebih baik dan sudah komplit gitu guys. Oke, jadi itu adalah 6 tips cara memulai game versi gua setelah new game ya. Mohon maaf ini agak panjang, ini komplit komprehensif panduannya gitu ya, supaya kalian bisa mengubah tim dari cupu jadi jago, jadi dewa, pemula jadi dewa ya kan, gitu guys. Oke, makasih ya sudah nonton selama ini, sepanjang ini videonya. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar, boleh seputar ini, boleh seputar yang lain, gue akan bantu coba jawab sebisa gue ya. Lalu jangan lupa like, share juga videonya. Makan durian bareng Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.